Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ada rekamannya saja. Ya. Ya. Suaranya jelas ya, Pak Nanang ya? Jelas, Sir. Jelas. Ya. Ini sebentar. Ya, alhamdulillah kita bersyukur atas berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk pada kesempatan sore hari ini, ya, dengan berbagai macam aktivitas yang masih berlangsung, kita diberikan kelapangan untuk sama-sama bermajelis, ya, meskipun masih secara virtual, ya. Dan insya Allah kita akan membahas salah satu tema yang menjadi bacaan kita semua, ya, di salah satu surat di juz yang ke-28. Dan kalau kita menyimak penjelasan, ya, ulama kita, ya, bahwa setiap surat itu ada tema utama, juga setiap juz juga itu ada ayat-ayat yang menjadi poros, ya, pembahasan di juz tersebut. Nah, di juz 28 salah satu pendapat yang menjelaskan tentang poros utama dari tema juz 28 itu ada di surat At-Taghabun ini. Ya. Nanti kita akan sampai ke pembahasannya, yaitu di ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-11. Jadi ketika tema tentang keimanan, ya, kepada Allah itu jangan sampai hilang, jangan sampai lepas, ya, termasuk saat musibah itu menimpa. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Itu salah satu ayat yang menjadi tema sentral di juz 28 ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita akan membagi pembahasan refleksi surat At-Taghabun ini ke dalam 2 pertemuan. Dan pada pertemuan yang pertama ini, ada baiknya kita juga membahas tentang background atau konteks saat ayat atau surat ini Allah turunkan, karena para ulama kita itu menaruh perhatian yang khusus tentang timing, ya, tentang kapan suatu surat, suatu ayat itu diturunkan, karena terkait dengan suasana yang sedang terjadi, ya, dinamika kaum muslimin yang sedang terjadi. Maka saat Allah menurunkan suatu surat, nah itu juga perlu kita perhatikan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan ayat demi ayatnya, ini salah satu yang menjadi background tentang kenapa atau kapan, ya, diturunkannya surat At-Taghabun ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita kenal dengan ada ayat-ayat atau surat Makkiyah dan ayat atau surat Madaniyah. Ini pembagian yang dibedakan berdasarkan hijrahnya, ya, Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Jadi saat sebelum hijrah maka dinamakan dengan surat Makkiyah, sedangkan setelah hijrah maka ini dinamakan dengan surat Madaniyah. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita juga mempelajari tentang tema-tema atau perbedaan, ya, yang signifikan itu tentang tema yang disampaikan di
fase Mekah dan fase Madinah ini sangat berbeda. Ya. Bagaimana selama 13 tahun ayat-ayat Quran yang diturunkan mengusung tema keimanan tentang bagaimana mengenal Allah, ya, siapa Allah, kemudian juga tentang keimanan kepada hari akhirat. Itu tema-tema yang kita temukan di fase Mekah. Juga suasana ketika ada orang yang masuk Islam saat fase Mekah itu, maka bisa dipastikan ketika orang itu masuk memeluk agama Islam, maka bukan terjadi perubahan dalam bioritme kehidupannya, ya, karena kewajiban itu belum diturunkan, larangan juga belum banyak diturunkan. Ya. Tapi ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, memeluk agama Islam, maka sudah dipastikan mereka akan mengalami kehidupan yang sempit, yang sulit, dan banyak pengorbanan. Ya. Artinya ini orang-orang yang masuk Islam saat fase Mekah ini memang orang-orang yang punya kesiapan untuk berjuang, punya kesiapan untuk berkorban. Ya. Jadi begitu gabung dalam rombongan kaum muslimin berarti siap berjihad, ya, bahkan siap mengangkat senjata. Ya. Jadi terpisah dengan keluarga besarnya, dikucilkan, juga yang punya bisnis dipersempit, gitu ya, dan sebagainya. Jadi ini betul-betul mereka yang masuk dalam agama Islam saat fase Mekah itu keimanan yang benar, keimanan yang sejati. Gitu. Nah, berbeda dengan ketika Rasulullah SAW itu sudah hijrah ke Madinah, kemudian mulai ya terjadi peperangan, ya, perang Badar, gitu ya, yang mengguncang ya Jazirah Arab saat itu, bagaimana pasukan yang jumlahnya sangat sedikit bisa mengalahkan yang 3 kali lipatnya, gitu ya, dengan peralatan yang juga ala qadrihi, ya, ala kadarnya. Ya. Nah, itu yang lambat laun kemudian membuat orang-orang yang masuk Islam itu berbeda-beda secara kualitas, ya, berbeda secara motif, gitu ya. Jadi mereka melihat ya istilahnya ini Islam dan kaum muslimin ini the winning team, gitu ya. Jadi kalau dalam urusan pileg itu mana nupi menangen, nah, mana yang bakal menang, nah, itu banyak yang merapat. Banyak yang merapat. Sehingga kualitas keislaman, keimanan itu sangat beragam. Sangat beragam. Dan juga tema ayat atau surat yang diturunkan di fase Madinah ini itu sudah mulai ada aturan-aturan. Ya, diturunkan kewajiban, kemudian larangan, sampai yang diharamkan, gitu, seperti itu ya. Adanya regulasi di situ. Nah, menarik ya ketika kita bertanya atau ditanya ya, surat At-Taghabun itu masuk dalam kategori surat yang mana? Apakah Makkiyah atau Madaniyah? Nah, di sini memang ada ikhtilaf, ada perbedaan. Ya, sebagian menyebutkan Makkiyah ya, karena temanya itu ternyata temanya keimanan. Surat At-Taghabun itu. Ya, tetapi ketika melihat ada ayat-ayat yang juga karakteristiknya adalah ayat-ayat Madaniyah, sebagian juga berpendapat ini surat Madaniyah. Nah, jadi ada perbedaan di situ, dan kalau kita lihat di mushaf cetakan Depa, kemudian yang lain-lain, ya, di Ibnu Katsir juga ya, itu disebutkan ini termasuk surat Madaniyah, ya, surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, di mana kehidupan sosialnya itu sudah sangat beragam, ya, kualitas keimanan juga bermacam-macam, motif orang masuk Islam juga bermacam-macam. Nah, disinilah kemudian Allah menurunkan surat At-Taghabun yang temanya tentang keimanan, ya, supaya apa? Supaya terjadi suatu refresh. Setelah sekian lama, setelah sekian jauh perjalanan Islam dan kaum muslimin ini, ya, yang
mau tidak mau itu pasti akan beresiko adanya ya polutan gitu ya, adanya yang nebeng gitu ya, ada yang hipokrit, ada munafik, itu kan mulai kan ya, di Madinah itu sudah mulai ya adanya kaum munafik. Ya. Nah disinilah surat atau gobun ini Allah turunkan untuk memberikan sebuah suasana pembaharuan. Ya. Jadi pelajaran buat kita, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, memang tema keimanan ini ya adalah kebutuhan dalam setiap fase perjalanan ya, umat ini. Ya. Baik dalam kondisi yang sedang solid atau juga sudah mulai cair gitu ya. Justru ini tema keimanan ini yang Allah ya turunkan kembali ya. Kembali harus mengenal siapa Allah, bagaimana kekuasaannya gitu ya. Nah, ini pelajaran buat kita semua ya, kita yang ya saya yakin ya di antara kita ketika memeluk agama Islam ini minim ya pengorbanannya. Ya, karena dari orang tua ya. Orang tua, kakek, nenek terus gitu ya. Mungkin ada di antara urutan ya keluarga kita sampai ke atas itu yang memeluk Islam dengan keringat, dengan darah, dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Tapi bagi kita, ya ternyata kita dengan mudah ya, dengan ringan ya. Allah berikan hidayah keislaman ini. Nah ini jadi kebutuhan tambahan buat kita untuk mengkaji surat ini, ya, surat At-Taghabun ini. Ya. Semoga bisa dipahami ya, insya Allah. Ini urgensi kita memahami surat ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke pengantar yang kedua, yaitu tentang awal surat At-Taghabun ini yang para ulama menyebutkan ini termasuk ke dalam surat Al-Musabbihat, yaitu surat-surat yang diawali dengan tasbih. Ya. Surat yang diawali dengan tasbih. Ada 7, ya. Ada 7 surat. Ya. Jadi mulai dari surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Kemudian pindah ke surat Al-Hadid, ya. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kemudian masuk ke juz 28, Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jumu'ah, At-Taghabun. Ya, Taghabun. Kemudian nanti yang terakhir di surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ada 7 surat yang diawali dengan tasbih dengan turunan katanya ya. Ada yang isimnya, ada yang fiilnya gitu ya. Ini namun sebagian ulama kita menyebutkan bahwa surat Al-Musabbihat itu hanya 5. Jadi mengecualikan Al-Isra dengan Al-A'la. Ya. 5 surat Al-Musabbihat. Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jumu'ah, dan At-Taghabun. Jadi dalam urutan seperti ini, surat At-Taghabun ini semacam penutup dari surat Al-Musabbihat. Jadi surat Al-Musabbihat ini adalah surat yang berisi tentang kesempurnaan Allah yang tanpa cacat, sehingga tasbih ini memang sunnahnya kita baca, ya kita banyak baca saat terjadinya musibah, ya, karena ketika musibah datang itu biasanya banyak dugaan-dugaan, prasangka-prasangka kepada Allah itu yang tidak sepatutnya. Ya, kunaon sih jadi kieu, kenapa sih gitu diambil, ya kenapa sih gitu ya. Nah, terjadi COVID ya, kenapa sih gitu. Nah, itu musibah yang bisa menghilangkan keimanan ya, kepada Allah. Makanya tema tentang surat Al-Musabbihat ini memang tema tentang bagaimana kita kenal Allah lebih dalam lagi. Ya. Bagaimana Allah tanpa cacat ya, ya sempurna. Juga sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya nanti kita lihat ya,
Saya pindahkan dulu. Ya. Nah, ini 5 surat yang termasuk al-musabbihat. Ya. Jadi Al-Hadid, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kemudian Al-Hasyr, ini juga diawali dengan sabbaha. Ini sabbaha, sabbaha, sabbaha. 3 surat yang diawali dengan fiil madinya, sabbaha. Jadi telah ya, telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, 3 surat ini. Ya. Kemudian akhirnya juga sama, akhir suratnya dengan wahuwal azizul hakim. Wahuwal azizul hakim. Ya. Kemudian hanya beda sedikit, hanya di surat Al-Hadid ini nggak pakai wama fil ardi ya. Kalau menghafal hati-hati. Hanya di surat Al-Hadid saja yang tidak pakai ma fil ardi. Yang lainnya pakai ya. Wama fil ardi. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita baca semua surat Al-Musabbihat ini, ya, yang menjelaskan tentang tasbih kepada Allah, ya, menyatakan kesempurnaan Allah. Ya. Siapa yang menyatakan Allah itu sempurna? Ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Ya. Jadi ini surat yang akan memberikan komparasi perbandingan kepada kita ya, tentang siapa? Tentang manusia di satu sisi ya, dan tentang selain manusia. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi kalau ya, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah, maka bagaimana dengan manusia gitu. Nah, ini jadi diperbandingkan gitu ya antara manusia dengan makhluk selain manusia. Ya, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu bertasbih ya kepada Allah. Dan nanti kita bisa cek ya, kita baca salah satu rinciannya itu di surat Al-Isra ya, ayat 44 ya. Tentang semua yang bertasbih itu ya. Ya. Tusabbihu lahus samawat, tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di antaranya, yang ada di dalamnya itu bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah, tetapi kalian tidak ngerti bacaan tasbih mereka. Juga nanti di surat An-Nur Allah khususkan tentang burung-burung. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Burung. Dan kullun qad alima sholatahu wa tasbihah. Jadi semuanya itu mengerti bagaimana cara memuji Allah, bagaimana bertasbih kepada Allah. Nah, tinggal kita pertanyaannya ya. Nah, ini diperbandingkan begitu. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jadi ini semacam metode ya. Allah mengingatkan kita, Allah menegur kita ya. Cik atulah piraku rek kitu wae gitu istilahnya ya. Ya, semua makhluk ciptaan Allah bertasbih kepada Allah. Baik dengan menggunakan kata kerja yang sudah lewat, yang artinya itu bagi Allah bukan berarti sekarang tidak dikerjakan. Ya. Berarti dari dulu, dari zaman dulu, itu sudah bertasbih. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Semua sudah bertasbih sejak dulu dengan sabbaha itu. Ya. Kemudian ditambah dengan yusabbihu. Ya, yusabbihu ini dengan fi'il mudhari artinya kata kerja sekarang dan akan datang. Berarti semua yang ada di langit di bumi itu ya selalu ya dari dulu kemudian sekarang dan sampai nanti mereka dalam kondisi bertasbih kepada Allah. Dan perhatikan
di surat At-Taghabun yang paling bawah, ayatnya paling panjang ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini paling tidak menjadi frame kita ya tentang surat At-Taghabun ini ya, menjadi refresh buat keimanan kita ya. Kita kenal Allah lagi, jangan bosan. Kemudian juga kita malu ya. Bagaimana semuanya itu selalu mendeklar, menyatakan Allah itu sempurna tanpa cacat dalam setiap kondisi, maka kita juga harus ya ikut dalam arus itu. Ikut dalam arus semua alam semesta yang bertasbih kepadanya. Ya, karena kalau melawan arus, nah, bisa celaka kita. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita lebih perdalam. Semoga waktunya cukup ya. Ya Allah. Soalnya kita akan bagi dua. Target sore hari ini kita coba sampai ke bagian pertama di ayat yang ke-10 ya. Nah, ayat pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini kalau sedikit bahasa Arab ya. Bertasbih ini dengan yusabbihu. Saya sering membahas di beberapa kesempatan ya. Kenapa tasbih ini diartikan dengan apa namanya subhanallah itu Allah Maha Sempurna ya. Karena terkait dengan kosakata yang maknanya sama dengan orang sibah ya. Ya, sibah itu orang renang. Ya. Orang renang itu kan dikatakan bisa berenang kalau dia ngapung ya, terapung. Karena dia pada posisi yang ya seperti itu di atas permukaan gitu ya. Ya. Sedikit saja dia tenggelam, sedikit saja dia turun gitu ya, maka akan ya ada masalah ya, apakah airnya keminum macam-macam ya. Jadi kenapa tasbih itu dengan mengambil akar kata yang sama dengan orang berenang? Karena harapannya orang berenang itu kan stabil di sini, ada di atas permukaan, nggak boleh turun sedikit pun, gitu. Kecuali menyelam ya. Itu beda lagi kosakatanya. Artinya seringkali dalam dinamika kehidupan orang itu ya ada masa-masa di mana ya dalam anggapannya, dalam persepsinya, ketika terjadi sesuatu yang buruk menimpanya, ya, baik dirasakan atau tanpa terasa, itu ada apa ya dugaan-dugaan ya terhadap Allah yang jelek gitu. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi doa Nabi Yunus alaihissalam ketika Nabi Yunus itu diuji oleh Allah, dimakan oleh ikan yang besar, maka doanya adalah doa yang tasbih isinya gitu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu subhanak itu. Jadi saat kondisi begitu jangan nyalahin Allah gitu. Apapun, sejelek apapun ya. Tidak ada ujian kehidupan yang seberat para nabi ya. Ini Nabi Yunus itu kan bertumpuk-tumpuk kegelapan demi kegelapan, tapi tetap ya husnuzon kepada Allah dengan mengucapkan subhanak. Begitu ada pikiran yang atau lintasannya akan jelek kepada Allah, langsung dibersihkan dengan subhanak. Nah, ini tasbih ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, siapa yang bertasbih kepada Allah? Ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, ini semua sebagai pelaku ya yang mengerjakan tasbihnya itu. Ma itu mencakup makhluk yang ghairu akil ya. Jadi yang tidak berakal ya, semuanya bertasbih kepada Allah. Kemudian lahul mulku, hanya di surat ini, sekali lagi di surat Al-Musabbihat, hanya di surat ini ada tambahan lahul mulku wa lahul hamdu. Jadi ada dua tambahan ya, dua kalimat di sini, lahul mulku satu dengan walahul hamdu. Nah, kalau kita ganti hu-nya itu kepada Allah ya, kita ganti kepada Allah, berarti lillah al mulku
walillah alhamdu. Itu sama. Itu sama pengertiannya ya. Ya. Hanya ya. Ini ada pengertian hanya di sini. Bedakan dengan begini Bapak Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah disebut duluan ya. Alhamdu segala puji lillah, milik Allah. Segala puji milik Allah. Nah, di ayat ini ya, lillahnya disebutkan di awal ya. Lahu itu ya disebutkan di awal jadi lillah alhamdu. Ya. Ini memang kenapa seperti ini? Ya, terkait dengan audiens, kemudian terkait dengan tujuan gitu ya. Di surat Al-Fatihah ya, disebut alhamdulillah itu karena pernyataan biasa saja, informasi biasa aja gitu. Ya. Ya, sehingga alhamdulillah disebutnya ya. Normal, urutannya normal. Tapi ketika ya, lahu al-mulku ini urutan yang tidak normal, ada kata yang diawalkan seharusnya belakangan ya, lahu itu. Nah, ini mengandung pengertian ada special meaning artinya hanya. Ya. Betul-betul hanya ya. Hanya milik Allah lah semua kerajaan. Ya. Hanya milik Allah lah semua kerajaan. Punten nih Afwan, saya mohon maaf ya. Saya nggak menemukan imajinasi kerajaan itu seperti apa yang paling mewah ya. Saya cari-cari ya kastil gitu ya. Istana itu ya mungkin dapat seperti ini. Tapi bayangkan ya gambaran istana di gambar ini ya. Itu ada berapa jumlah kamar. Setiap kamarnya itu ada properti, barang-barang yang harus diisi di dalamnya gitu ya. Itu luar biasa ya. Nih Bapak Ibu kalau kita main-main ya ke toko bangunan ya. Cukup satu item saja, satu item ya yang mengisi dapur ya. Dapur ibu-ibu itu ada kitchen sink ya untuk cuci piring gitu. Itu kan rentang harganya macam-macam ya, dari yang 200.000 sampai belasan juta gitu. Masya Allah ya. Bayangkan itu. Kan nggak mungkin istana itu yang pakai yang level paling rendah, nggak mungkin, pasti yang paling tinggi ya. Itu mahal banget ya. Nah, itu bayangkan Allah itu luar biasa ya dengan lahu al-mulku. Ya, hanya milik Allah semua kerajaan. Ya. Walahu alhamdu. Ya. Dan hanya milik Allah semua pujian. Nih Bapak Ibu sahabat-sahabat, orang yang punya kekuasaan biasanya yang akan dilihat oleh masyarakat itu celah ya. Celah untuk mengkritik. Apakah presiden, apakah gubernur itu ya. Ya, naon ya celah-celahnya dicari itu ya, celah-celah untuk dikritisi gitu. Ya, dan memang manusia seperti itu. Ada kelebihan, ada kekurangan, ya, ada keterbatasan. Nah, berbeda dengan Allah setelah dinyatakan ya, dengan tasbih itu Allah sempurna, ditambahkan dengan Allah pemilik kekuasaan, ya, pemilik kerajaan semuanya, tapi juga Allah walahul hamdu. Ya, semua pujian terarah kepada Allah. Jadi hanya Allah saja yang seperti itu ya. Punya kekuasaan tapi ya, semuanya menghasilkan pujian. Beda dengan kita manusia. Nah, ini kembali kita diajak untuk mengenal bagaimana Allah, siapa Allah gitu ya, melalui awal ayat-ayat surat Al-Musabbihat ini. Ya, termasuk At-Taghabun ini ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Ini juga sama ya, ada urutan kata yang Allah sebutkan belakangan. Ya, qadirun itu normalnya bukan seharusnya, normalnya begini. Wa huwa qadirun. Dan dia maha kuasa, wa huwa qadirun, dan dia maha kuasa ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Perhatikan terjemahannya seperti itu ya. Dia maha kuasa. Wa huwa qadirun ala kulli syai'in, qadir ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Tapi Allah tukarkan tempatnya. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Ini disebut dengan istilah ikhtisos atau ihtimam juga bisa di sini ya istilahnya.
Allah ingin memberikan tambahan fokus ya, terhadap apa yang disebutkan di awal. Ala kulli syai'in. Jadi atas segala sesuatu, silahkan kalian bayangkan sesuatu itu apapun, ya, qadirun. Dia maha kuasa. Ya, ala kulli syai'in. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Ini urutan yang seperti ini juga keren banget ya dalam ayat Quran ini. Ya. Baik. Ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kemudian ayat-ayat berikutnya juga masih bagaimana kita mengenal Allah kembali. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah yang menciptakan kalian dan di antara kalian ada yang kafir, ada yang mukmin. Begitu penyebutan kafir itu disebutkan lebih awal, ya, kita baca para ulama menyebutkan berarti jumlah yang kafir itu lebih banyak dibandingkan jumlah yang mukmin. Ya. Nah, kita bersyukur atas karunia hidayah ini sehingga kita insya Allah ya minal mu'minin. Wallahu bima ta'maluna basirun. Masya Allah. Dulu saya heran ya, penasaran. Kenapa sih kita harus menghafal Asmaul Husna? Gitu. Ya. Ternyata kita menemukan penyebutan Asmaul Husna itu di akhir ayat. Di akhir ayat. Jadi semacam kesimpulan gitu. Kalau ingin tahu Allah itu Sami'un Alimun, lihat nanti ayatnya itu berbunyi tentang apa. Ya, kemudian juga Allah itu khairur raziqin, wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik provider, sebaik-baik yang memberikan rezeki. Itu lihat ayat-ayat sebelumnya. Itu kan di ayat terakhir surat Al-Jumu'ah. Ya. Wallahu khairur raziqin. Saat manusia itu dipanggil oleh Allah untuk Jumatan, diperintahkan untuk meninggalkan semua transaksi, ya, meskipun sudah ngantri di kasir gitu ya, tapi kalau sudah mau Jumatan tinggalkan, tutup gitu. Nah itu kan bagaimana peluang ya mendapatkan rizki, mendapatkan harta harus ditinggalkan ketika Allah memanggil gitu. Nah saat ya terjadi pertempuran seperti itu, ya mana yang dimenangkan? Ketika yang dimenangkan adalah Allah, maka kalian pasti akan ditambah keyakinan Allahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik ya, pemberi rezeki. Ya. Jadi kalau kita harus ngaji bentrok dengan agenda yang mungkin menghasilkan uang gitu, nah itu ya pertempurannya gimana gitu ya? Ya wallahu khairur raziqin ya, masya Allah ya. Nah itu. Nah ini termasuk di ayat kedua ini ya, diakhiri dengan salah satu Asmaul Husnanya. Wallahu bima ta'maluna basirun. Ya. Ini juga mohon bersabar ya, saya senang ngulik-ngulik ini sekarang ya, penasaran dengan urutan kata ya. Wallahu basirun. Itu normalnya. Wallahu basirun ya, bima ta'malun. Ya. Dan Allah Maha ya, melihat bima ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Tapi Allah sebutkan dengan wallahu bima ta'maluna basirun. Berarti semua yang kalian kerjakan ini bima ta'maluna, Allah itu basir. Allah itu Maha melihat. Itu baru struktur kalimatnya ya. Memang kalau dalam terjemahan kita nggak mendapatkan hal ini ya, karena terjemahan itu berupaya untuk ya memperhalus, kemudian supaya yang baca itu baca terjemahan paham gitu ya. Kan kalau dibalik ya, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan Maha melihat, masih bisa dipahami ya, tapi lebih halus kalau dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan gitu. Tapi di situ ada yang hilang ya. Ihtimamnya hilang di situ, bahwa bima ta'malunnya itu hilang. Terhadap semua yang kalian kerjakan betul-betul ada taukid lah di situ ya. Betul-betul Allah itu basirun.
Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, belum lagi kalau kita menganalisa bagaimana penjelasan para ulama tentang basirun ini. Ya, berbeda ya. Kalau ru'yah itu melihat begitu ya, dari satu sisi. Tapi kalau basirun itu melihat dari semua sisi. Basirun itu melihat dari semua sisi. Ya. Jadi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari kejauhan, dari jarak dekat, itu basirun. Itu basirun. Jadi makanya beda dengan ru'yah gitu ya. Betul-betul Allah ya, bima ta'maluna basirun. Ini saya kira dari ayat ini saja seharusnya kita bertambah ya ketakwaan kita, kekhawatiran kita, kewaspadaan kita ya. Bagaimana Allah yang non-stop ya melihat kita, menyaksikan kita ya, tidak pernah sedikit pun ya, bukan sekedar tidur ya, ngantuk aja tidak ya, ngantuk aja tidak ya. Kalau ngantuk tuh ngelenyap ya gitu, ngelenyap tuh sekian detik enak ya. Nah Allah seperti itu ya. Allahu bima ta'maluna basir. Kemudian khalaqas samawati wal arda bil haqq ya, dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Jadi bukan main-main ya, ada tujuan. Apalagi dengan penciptaan manusia itu. Ya. Kemudian wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Ini artinya dicetak ya, ada cetakan, dibentuk. Ini terjemahannya membaguskan, ya. Membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Jadi memang manusia ini sebagus-bagus ciptaan Allah. Ya, paling bagus manusia ini. Ya, dari semua sisi ya. Maka ya semoga kita terhindar ya dari apa istilahnya tidak mensyukuri ya rupa kita, mau model apapun casingnya ya itu adalah fa ahsana suwarakum. Ya, fa ahsana suwarakum. Ya. Wa ilaihil masir. Dan hanya kepada Allah lah ya, kembali al-masir. Al-masiru ilaih gitu ya. Ini juga di switch, ditukar. Jadi sahabat-sahabat kalau ada urutan yang ditukar itu ada salah satu maknanya hanya gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ditukar tuh urutannya, berarti ada makna hanya. Nah, di sini juga ditukar al-masiru ilaih gitu. Ya. Jadi kembalimu itu kepada Allah. Tapi begitu ilaihil masir, hanya kepada Allah kembalinya. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzati sudur. Ini menguatkan ya tentang bagaimana pengawasan Allah yang luar biasa ya. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali juga mengetahuinya ya. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah tahu semuanya. Ya, termasuk karena kita ciptaan Allah ya. Allah tahu isi ya as-sudur ya, isi dada kita. Ya. Baik yang diucapkan atau tidak diucapkan ya, atau dirahasiakan ya, di publik atau di ruang private ya. Itu Allah Maha tahu. Ya, Masya Allah. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya, nah ini baru kita masuk ke salah satu ayat yang menjadi dalil ya pendapat mereka yang berpendapat bahwa surat ini termasuk makiyah. Ya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu. Ya. Ini yang menjadi mukhatabnya, yang menjadi sasaran pembicaraan ayat ini, memang sebagian menyebutkan ini adalah kafir Quraisy. Ya. Apakah belum datang ya, kepada kalian berita ya naba'u, ya, berita orang-orang ya, alladzina kafaru, orang-orang kafir min qablu ya, terdahulu. Ya, jadi ini kan
surat-surat yang diturunkan di Mekah diantaranya adalah kisah. Kisah-kisah itu diturunkan banyak di Mekah. Untuk apa? Untuk menguatkan tentang tauhid, tentang akidah, tentang keimanan, gitu ya. Balasan ketika beriman, balasan ketika tidak mau beriman, itu dalam ayat-ayat kisah itu dijelaskan dan itu diturunkan di Mekah. Nah, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu. Fadzaku wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Jadi mereka telah mencicipi, ya. Dzaku itu mencicipi akibat buruk dari perbuatan mereka. Wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Dan mereka, bagi mereka atau mereka memperoleh adab yang pedih. Kemudian ayat ke-6 ini, ya, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat. Ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya telah datang kepada mereka utusan-utusan rasul-rasul mereka bil bayinat, dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Ya, sahabat-sahabat, ini ada gabungan, ya, kanat, ya, dengan takti, ya, ada gabungan kana dengan fiil mudhari. Ini menunjukkan selalu, ya, selalu gitu. Jadi utusan-utusan Allah itu datang kepada mereka dengan membawa bayinat, penjelasan-penjelasan itu. Selalu datang, selalu mendatangi umatnya itu. Selalu mendatangi umatnya. Dengan gabungan kana dan fi'il mudhari. Ini kan cerita masa lalu, ya. Dan Allah sebutkan dengan fi'il mudhari, ya, kata kerja sekarang dan akan datang, berarti memang selalu mendatangi lagi, mendatangi lagi, mendatangi lagi. Dan dengan membawa bayinat. Ya. Tapi apa yang dikatakan? Ya, faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallau. Apakah manusia, ya, basyarun, ya, yang akan memberikan petunjuk kepada kami? Wah, ini sikap yang membuat hidayah itu akan terhalang. Ya. Sikap arogan, sikap takabur, sombong, gitu ya. Yang memang sejak dulu, ya, bagaimana iblis juga, ya, mengawali penyakit ini, gitu ya. Ketika diperintahkan sujud oleh Allah kepada Adam, dia nggak mau karena apa? Merasa, masa kepada manusia ya aku sujud, ya. Ya. Ana khairum minhu, ya. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani, engkau menciptakan aku dari, ya, minan nar wa khalaqtahu min tin, ya. Ya. Aku diciptakan dari api dan engkau ciptakan manusia itu dari tanah. Ya, ini yang membuat hidayah itu, ya, terhalang. Nah, ibrahnya buat kita, ya, bagaimana juga para nabi mengalami, ya, ungkapan-ungkapan pembulian seperti ini. Ya, ya, abasyarun. Ini sebuah penghinaan sebetulnya, ya. Kalau dulu ada istilah under capacity, wah ini lebih dahsyat lagi dari itu gitu istilahnya. Basyarun. Ya. Manusia tuh banyak istilahnya. Ada al-insan gitu, ya. Kemudian ada an-nas, ya. Di sini ada basyarun. Basyar itu dari kulit, ya, istilahnya. Manusia ini makhluk yang kulitnya terekspos. Beda dengan makhluk yang lain tuh tertutup, ada rambut, ada yang lain-lain gitu, ya. Sedangkan manusia ini, ya, basyar itu kulit. Ya. Ini menunjukkan penghinaan gitu. Ya. Masa manusia, ya, seperti ini, ya, yang akan memberikan petunjuk kepada kami. Dan itu ternyata juga dialami oleh nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Musa alaihissalam misalnya, ya. Ketika mendakwahi Firaun, maka Firaun juga mencemooh gitu. Maknya nukia, ya, masa orang seperti ini gitu, ya. Ya, huwa mahinun, ya. Dia ini hina, orang yang hina seperti ini. Wala yakadu yubin, dan hampir nggak bisa ngomong dengan jelas gitu. Masa orang seperti ini yang mau mendakwahi saya gitu. Nah, ini
sangat kasar ya. Ya, juga di ayat yang lain di surat Al-Furqan ya, itu juga disebutkan ya, masa sih manusia yang layak kuluna to'am ya, masih makan juga, kemudian juga wayamsuna fil aswaq ya, berjalan-jalan di mal-mal gitu ya, di pasar-pasar gitu. Masa seperti ini ya utusan kepada kami gitu ya. Ya, nah ini ini yang menyebabkan kaum-kaum terdahulu itu kemudian Allah azab ya karena ada sikap-sikap arogan seperti ini. Maka kita ya semoga Allah karuniai ketawaduan ya, kesiapan untuk mendengar nasihat dari siapapun ya, tanpa melihat label kita, status kita ya. Apakah kader, apakah sekarang jenjang juga sudah terbuka ya. Jenjang level apa gitu ya. Ya ini menjadi fitnah ya sebetulnya, menjadi ujian buat kita semua. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kemudian za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir mengatakan, wah, lan, nah ini tidak akan sampai kapanpun ya. Yub'atsu, ya, tidak akan dibangkitkan. Ini problem atau masalah yang kedua ya, terhadap keimanan itu yang pertama tadi arogan ya, sombong, takabur, abasaru yahdunana. Yang kedua adalah tidak percaya dengan akhirat dan hari pembalasan. Ya. Jadi memang ayatnya mengatakan lan yub'atsu ya, tidak akan dibangkitkan. Ya. Tapi di sini juga menunjukkan ketidakpercayaan akan adanya balasan. Ya. Maka Allah kemudian memerintahkan nabinya, kul katakan olehmu, bala warabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum. Masya Allah. Di sini banyak penekanan-penekanan ya. Bagi yang sudah kenal ada nun bertasydid seperti ini taukid ya. Ini untuk memberikan penekanan, berarti sungguh-sungguh benar-benar akan terjadi. Namun saya ingin menambahkan salah satu cara membaca sumpah ya. Sumpah itu ada dua bagian biasanya. Ada alat sumpah. Alat sumpah. Ini menjadi objek yang menjadikan alat sumpah apa gitu. Yang kedua adalah isi dari sumpah itu. Isi sumpah. Itu ya. Nah, ini ada dua hal yang harus kita perhatikan ya. Nah, di sini ada dua. Warabbi, nah, demi Tuhanku. Berarti ini adalah alat sumpahnya ini. Warabbi, alat sumpahnya. Kemudian isi sumpahnya latub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum. Itu isi sumpahnya. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, objek yang dijadikan sebagai alat sumpah itu dalam bahasa Arab itu menjadi sesuatu yang juga harus kita perhatikan, bukan menjadi pokoknya apa aja bisa dijadikan alat sumpah, tidak begitu. Khususnya dalam Quran, bukti dari isi sumpah, bukti dari isi sumpahnya itu akan ditemukan dari objek yang menjadi alat sumpahnya. Contoh begini ya. Yang paling gampang ini surat gacoan kita ya. Surat Al-Asr ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, coba boleh dijawab di chat ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Mana alat sumpahnya? Alat sumpahnya apa? Wal asri innal insana lafi khusr. Ya. Apa yang menjadi alat sumpahnya di situ? Boleh di chat dijawabnya ya. Itu demi waktu kan, berarti waktu itu alat sumpahnya ya. Waktu ya. Sedangkan isi sumpahnya adalah sesungguhnya
semua manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Itu isi sumpahnya. Nah, apa bukti otentik semua manusia itu merugi? Itu dilihat dari alat sumpahnya apa gitu. Alat sumpahnya waktu gitu. Jadi bukti yang paling gampang dilihat manusia itu rugi dari waktunya. Waktunya dipakai buat apa gitu. Shadaqallah ya, luar biasa Allah gitu. Kalau diisi dengan kebaikan-kebaikan insya Allah dia. Tapi kalau masih ya innamal hayatud dunya la'ibun walahun ya. Wah, itu masih banyak kerugian ya. Itu Masya Allah ya. Makanya para ulama kita, salafun saleh kita itu memang menunjukkan bagaimana keberkahan waktu ya. Sampai yang biasanya dipakai istirahat itu ya, tetap aja produktif gitu. Tadi pagi saya dapat share bagaimana sampai hari ini ya produktivitas dari Dr. Yusuf Qaradawi ya. Beliau masih terus itu ya menulis dan kesaksian dari asistennya. Ya. Jadi sampai tulisan-tulisan beliau itu tidak hanya di buku catatan, tapi juga di kwitansi hotel, di kwitansi parkir gitu ya, menu ya. Itu ada tulisan-tulisan beliau dan biasanya diserahkan kepada saya kata asistennya untuk dituliskan ulang. Saking produktifnya gitu. Ya, itu isi sumpah yang bukti otentiknya ada pada alat sumpahnya. Jadi pahami ya, itu gampang. Contoh Al-Asr itu. Maka di sini juga sama berlaku gitu. Bahwa bukti kalian itu nanti akan latub'atsunna, akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima amiltum. Juga akan dikabarkan tentang apa yang telah kalian kerjakan itu. Apa bukti otentiknya? Robbi, Allah gitu. Itu bukti otentiknya. Jadi kalau kita semakin kenal Allah, buktinya itu kita akan semakin hati-hati karena kita yakin Allah Maha Kuasa ya, menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada aja. Ya, bisa gitu ya. Apalagi dari tulang ekor ya, masih ada sisa tulang ekor gitu. Itu lebih gampang lagi bagi Allah untuk ya membangkitkan kembali gitu. Ya, ini jadi itu bukti ya. Kalau kita baca alat sumpah dengan isi sumpah seperti itu korelasinya, seperti itu hubungannya. Ya, jadi kenapa disebut Robbi ya? Kenapa bukan wallahi ya, demi Allah ya, bukan seperti itu, tapi demi Robku ya, wa Robbi ya. Memang di balik kata Rob itu kan bagaimana Allah itu menjadi caretaker ya, menjadi pemelihara ya kita semua ya, juga menyampaikan kita sampai pada ya kesempurnaan kedewasaannya. Itu istilah dengan Rob ya. Jadi setelah diciptakan tidak dicuekin ya. Tetap dijaga, dirawat, dipelihara gitu. Disebut Robbal Bait itu kalau sudah punya rumah dirawat itu. Nah, kita manusia ini banyak PR dalam urusan seperti ini ya. Ya dikasih amanah apa ya dijaga dengan baik ya, itu Rob berarti ya. Maka tarbiyah itu seperti itu ya, merawat, menjaga, kemudian mengupgrade sedikit demi sedikit sesuai dengan fasenya gitu ya, tidak tergesa-gesa, itu tarbiyah ya, akar kata yang sama. Wadzalika 'alallahi yasir. Nah, juga sama. Ini surat yang banyak ada apa namanya? Switch ya, ada urutan kata yang ditukar oleh Allah. Dzalika yasirun 'alallah gitu. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, ini lihat terjemahannya. Bagi Allahnya belakangan. Tapi saking Allah ingin meng-highlight Allahnya sendiri, ya, Allahnya disebut di awal. Wa dzalika 'alallahi yasir. Ya, baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya. Ini mungkin sedikit lagi ya. Bentar. Oke. Ya.
Di ayat ke-8 ya, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi setelah resume tentang keimanan di awal-awal surat tadi ya, tentang mengenal Allah kembali ya, juga bicara tentang bagaimana akibat ya, yang diterima oleh mereka yang tidak mau beriman, maka ayat 8 ini mengajak kita untuk fa'aminu. Maka berimanlah kalian billahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wan nur dan kepada cahaya. Ya, ini semua ulama sepakat yang dimaksud an-nur di sini adalah Al-Qur'an. Jadi bayangkan di dalam Al-Quran itu untuk penyebutan cahaya itu disebut dengan bentuk tunggal, yaitu nur. Jadi tidak ada cahaya yang banyak. Anwar itu cahaya banyak, ya. Anwar. Tapi kalau jumlahnya satu, nur. Ya. Jadi kita tidak akan menemukan anwar dalam Al-Quran, ya. Yang ada nur. Ya. Cahaya itu cuma satu sumbernya. Ya. Sedangkan untuk kegelapan, ya, azulmun atau azulmu, ya, itu disebut dengan jamak, ya, zulumat, ya, zulumat. Fungsi diutusnya Rasulullah itu yukhrijukum minazulumati ilan nur. Diutusnya para nabi itu mengeluarkan kalian dari berbagai macam kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya. Juga diturunkannya Alkitab juga sama. Untuk apa? Mengeluarkan dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Jadi kalau kita sering padam listrik, ya, mengalami padam listrik tengah malam gitu, nah, ini kan kebingungan di rumah sendiri juga kita jadi nggak apal ya mana ada kursi sebelah mana, mungkin kita harus meraba-raba. Bayangkan seperti itu, ya, kehidupan orang yang tanpa an-nur, ya, tanpa cahaya dari Quran. Maka itulah kenapa Rasulullah sangat mewanti-wanti kepada umatnya ya, untuk banyak bermajelis, duduk untuk urusan Quran, dan tugas utama Rasulullah juga tilawah. Ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Tugas pertama Rasul itu adalah yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya gitu. Ya. Jadi memang harus sering ada momen-momen kita duduk mendengarkan ayat Quran itu. Bukan selingan ya, tapi memang jadi program utamanya. Ya, bukan selingan. Nah, ini supaya cahaya itu tidak redup, ya, karena Allah sudah menitipkan cahaya dalam setiap hati ya, manusia, ya, cahaya ketauhidan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu cahaya kefitrahan. Ya. Cahaya harus ketemu dengan cahaya supaya nanti tambah besar, tambah menguat. Ya. Apa cahayanya itu? Al-Quran. Ya. An-Nur. Alladzi anzalna. Ya. Kemudian yang terakhir, ayat 9 dan 10. Ya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Nah, di sini kita ketemu dengan kosakata at-taghabun yang menjadi nama surat ini. Ya. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kalian pada hari liyaumil jam'i. Ya. Jadi yaumul jam'i ini disebut dengan yaumul jam'i berarti tidak ada hari yang pengumpulannya itu seperti hari itu gitu. Ya. Jumlah yang dikumpulkannya gitu ya. Situasinya juga mencekamnya gitu ya. Itu disebut dengan yaumul jam'i. Ya. Dalika yaumut taghabun. Itulah hari at-taghabun. Ini saya ingin langsung ke at-taghabun itu ya. Nah, waktu yang terbatas ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, ya, maka kita hanya akan menemukan at-taghabun ya, hanya sekali dan di ayat ini saja. Masya Allah ya. Saya juga karena harus sama-sama belajar seperti ini mencari gitu. Oh ternyata at-taghabun itu hanya sekali
nggak ada di tempat lain. Ya. Makanya kalau kita menghafal surat At-Taghabun agak gimana gitu ya, agak susah. Halaman pertama khususnya. Karena asing. Ada satu kata yang hanya muncul sekali aja dalam seluruh Al-Quran, hanya di sini ya, At-Taghabun. Ya. Nah, berarti kan butuh penasaran yang membuat kita itu mencari kenapa gitu. Ya. Kalau terjemahannya kan hari kerugian, hari ditampakkan kesalahan-kesalahan gitu. Ya, tapi kenapa cuma sekali gitu ya. Nah, saya ingin masuk sedikit lah bahasa Arab ya, yang istilahnya kita sudah sering mendengar, sering kita pakai juga dalam keseharian kita. Ini polanya begini. Ya, maaf. Ta'awana ya ta'awanu. Ta'awana ya ta'awanu, ta'awunan. Nah, begini. Ya. Kemudian juga yang di atasnya sama, pola bunyinya sama. Tagobana ya tagobanu, tagobunan. Nah, gini. Jadi kalau ta'awun, ya, kita terjemahkan ta'awun itu saling, ya, saling menolong. Ini saling menolong. Kalau teman-teman yang sudah belajar ya bahasa Arab sorf ya, oh ini F6 ya istilahnya ya, ya ta'awun. Jadi saling, berarti di situ ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam tindakan itu. Saling, bisa 2, 3 dan selanjutnya. Ya, ta'awun. Ta'aruf, nah itu juga saling gitu ya. Nah, maka taghabun itu juga sama. Ada jumlah orang yang banyak yang terlibat di situ, ya, yang menunjukkan aktivitas ya tentang yang dilakukan itu ya, tagobana itu ya. Nanti kita bahas ya di situ. Namun ulama menyebutkan ya, di samping pemahaman di situ banyak orang yang terlibat, itu juga mengandung makna kerugian dan penyesalan di saat itu sangat banyaknya. Jadi menunjukkan banyaknya kerugian dan penyesalan di saat itu, maka disebut dengan taghabun. Jadi semua orang akan menyesal. Semua orang akan merasa rugi. Nah ini al-ghabnu, al-ghabn ini adalah artinya rugi. Al-ghabnu ini rugi. Ya. Jadi setiap orang di hari itu akan merasakan rugi. Ya. Nah, rugi dalam hal apa? Ada beberapa tingkatan di sini. Yang pertama, al-ghabnu fil iman. Mereka yang tidak beriman nanti pada hari itu menyesal, ya, berada dalam kerugian. Kenapa sih tidak mau beriman saat di dunia gitu? Ya, ketika menyaksikan bagaimana kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang beriman di surga Allah. Ya. Al-ghabnu fil iman. Ya. Kemudian yang kedua, al-ghabnu fit ta'ah, kerugian dalam ketaatan. Jadi orang ini sudah melakukan ketaatan, tapi karena ya, sebetulnya dia itu punya kesempatan yang lebih banyak, tapi tidak dikerjakan, ya, dia menyesal juga, ya, merasa rugi juga. Yang ketiga, lebih khusus lagi, al-ghabnu fil infaq. Orang ini sudah berinfak, tapi tetap menyesal. Ini korelasinya dengan surat sebelumnya, Al-Munafiq, ya. Surat Munafikun, Al-Munafikun, ya. Yang memang cara mengatasi nifak itu dengan infak. Ya, sahabat-sahabat, ya kenapa di surat Al-Munafikun itu di akhir suratnya itu bicara tentang infak. Laula akhortani, ya. Itu kalau saja aku ini diberikan kesempatan sebentar saja, ya, sebentar saja, maka apa yang akan dilakukan? Bukan sholat, bukan tilawah, tapi fa'as-soddaqo. Aku akan bersedekah. Nah, karena ini bicara tentang nifak, ya, munafik, maka salah satu obat munafik itu infak. Alhamdulillah ya kita diajari untuk infak rutin, ya, apakah setiap bulan, ya,
ya itu sebetulnya salah satu cara untuk membersihkan, membebaskan diri kita dari kemunafikan. Ada pengorbanan di situ, ya, mengeluarkan sesuatu yang mungkin kita butuh, ya, nifak, ya, dengan infak. Nanti di akhir surat, ya, atau gobun ini juga diulang lagi tentang ajakan untuk berinfak. Ya. Jadi di situ. Nah, sahabat-sahabat, jadi tagobun ini misalnya begini ya, ada ilustrasi, ada orang yang jualan gitu ya, dia membeli misalnya sesuatu dengan harga 100 juta, kemudian dia jual 75 juta gitu, dia rugi gitu. Itu namanya algoben, bisa begitu. Atau juga ada barang sebetulnya senilai 100 juta gitu. Tapi ketika ditawarkan, ayo beli, ini turun harganya 50 juta gitu. Kemudian dia tidak membelinya, maka dia juga rugi gitu. Jadi dua-duanya itu. Ya, dua-duanya gitu. Kebayang ya ini ya, kerugian itu. Di algoben begitu. Ini ayo beli satu ya dapat 3. Beli satu dapat 3. Itu kan promosi ya. Di mall-mall tuh biasa begitu ya. Nah, ini kalau kita nggak pinter menimbang-nimbang itu bisa goben ya gitu ya, bisa rugi gitu. Pokoknya semuanya rugi. Ya. Makanya terjemahannya itu hari di mana kesalahan-kesalahan itu ditampakkan. Ya, kesalahan mengambil keputusan, ya, kesalahan untuk menunda-nunda gitu ya. Nah, maka kita menemukan dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, nikmatani magbunun fihima minan katsirum minan nas. Jadi ada 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu. Jadi magbunun di sini, ini ada akar katanya sama ini Bapak Ibu. Akar katanya ada huruf ghin, kemudian ada ba dan nun. Jadi di hadis kita temukan magbunun ini tertipu. Ya. Ada 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia magbunun, tertipu. Apa itu? As-sihah wal farog. Ya. Kesehatan dan waktu senggang. Ini istilahnya dengan magbunun. Jadi inilah salah satu kosakata yang perlu kita pahami kenapa nama surat ini At-Taghabun. Ya. Dan nanti pembahasan berikutnya di halaman kedua itu kunci supaya kita ini terhindar dari al-ghabun yang lebih besar, ya, kerugian yang lebih besar. Apa saja nanti insya Allah kita bahas ya. Baik, saya kira itu yang bisa kita kaji bersama. Lintasan-lintasan ayat saja ya, ini bukan tafsir. Ya, semoga Allah menambahkan pemahaman, juga melapangkan dada kita dan menolong kita untuk semakin cinta Quran, membantu kita untuk bisa terus ya berinteraksi dengan berbagai macam jenis ta'amulatnya, interaksi bersama Quran, mulai dari membacanya, kemudian menghafalnya, kemudian juga tadarus ya, mempelajari bersama seperti ini, dan sampai nanti mendakwahkannya insyaallah. Baik, alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penyampaiannya yang begitu lengkap, begitu banyak pemahaman yang bertambah tentunya kepada kita dari kajian surat At-Taghabun ini, dan mudah-mudahan sekali lagi sebagaimana tadi disampaikan ini lebih menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang terkait dengan surat At-Taghabun ini. Dari mulai tadi awal disebutkan bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya tentunya kita pun menjadi hamba yang senantiasa bisa mewujudkan tasbih-tasbih